Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu untuk belajar materi perkembangbiakan hewan kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Teman-teman, apakah kalian tahu cara perkembangbiakan hewan? Tujuan hewan berkembang biak apa ya? Untuk itu, yuk kita belajar bersama. Perkembangbiakan hewan yang pertama adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif, seperti membelah diri. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba, protozoa, paramezium, dan virus. Hewan bersel satu ini mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amoeba baru. Kedua amoeba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Kemudian ada tunas. Calon anak muncul dari bagian samping tubuh induknya. Lama-kelamaan calon anak tersebut besar dan memisahkan diri. Contoh hewan yang dapat bertunas adalah anemon laut dan hidra. Perkembangbiakan hewan yang selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel-sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur, disebut juga ovum. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin, kemudian janin tumbuh menjadi individu baru. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi hewan bertelur, ovipar, hewan melahirkan, vivipar, dan hewan bertelur melahirkan, ovovivipar. Sedangkan tujuan dari hewan berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya sehingga tidak punah. Perkembangbiakan ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Jadi telur ini untuk dierami. Ciri-ciri dari ovipar adalah yang pertama, janin tumbuh di luar tubuh induk betina tapi di dalam telur yang bercangkang. Kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Yang ketiga, janin tumbuh relatif cepat. Yang keempat, bentuk tubuh anak pada umumnya sama dengan bentuk tubuh ibunya. Yang kelima, tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya. Yang keenam, tidak mempunyai daun telinga. Contoh hewan yang bertelur adalah burung, ular, ikan, ayam, dan kupu-kupu. Masih banyak lagi contoh hewan yang bertelur lainnya. Kalian bisa cari tahu ya nak. Apakah kalian tahu? Pada beberapa unggas atau burung, telur dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya hingga menetas. Masa mengerami setiap jenis burung berbeda-beda. Misalnya, masa mengerami pada ayam adalah 21 hari. Setelah melalui masa mengerami, telur ayam akan menetas. Kulit telur akan pecah dan akan keluar anak ayam yang sama dengan induknya. Beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan belalang ketika belum dewasa, bentuk tubuh anaknya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut mengalami beberapa kali perubahan bentuk yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Perkembangbiakan yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vivipar. Perkembangbiakan vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari vivipar yang pertama adalah janin tumbuh di dalam rahim induk betinanya atau masa kehamilan.
Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta. Yang ketiga, pertumbuhan janin relatif lambat. Keempat, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Kelima, mempunyai daun telinga. Yang keenam, induk betina menyusui anaknya karena memiliki kelenjar mamai. Sedangkan hewan yang menyusui anaknya disebut dengan mamalia. Contoh hewan vivipar adalah kanguru, lumba-lumba, sapi, badak, kelelawar, dan juga kera. Contoh hewan vivipar juga masih banyak yang ada di sekitar kita. Coba dicari ya nak. Lalu fakta tentang kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup antara 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyembuhan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contoh hewan ovovivipar: kuda laut, ikan hiu, ular buah, platypus. Contoh lainnya adalah salamander, iguana, dan juga kadal. Informasi terkait hewan ovovivipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betinanya. Sehingga kadal berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ovovivipar tidak memiliki ciri khusus karena sama dengan hewan ovo. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.